Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita dheaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi sedaya hajat kita dipun gampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki Pak Subi mboten enten dados mboten saged teng layar nggih. Mas Asep ngene mestine belajar. Kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan saking Aisyah radhiyallahu an, istrinipun Kanjeng Nabi, anna Rasulullah satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqal ngendika, man asabahu man sapane wong asabahu kang mekenani hu ing man apa qayun munta au ru'afun utawa mimisen au qolasun utawa gumo utawa riyak au madhyun utawa madi falyan sarif mongko becik bubara sira falyatawadda lan wudu sira thumma liyabni mongko nuli nerusno sira ala salatihi ing atase salat sira wa huwa hali utawi sira wa walan utawi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono wudu mau ya nerusno salat mau itu fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono wudu mau la yatakallamu ora omong-omongan, ora ngomong. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairu. Bismillahirrahmanirrahim. Man asabahu qayun, barang siapa yang muntah, au ru'afun utawa mimisen atau mimisen. Napa mimisen? Keluar darah dari napa? Hidung. Au qolasun atau ya gumoh, riyak. Ya. Au madhyun atau keluar madhi, falyan sorif, maka becik, maka bubar sholatmu, falyatawadda dan kemudian sholatlah. Tsumma liyabni, kemudian teruskan ala sholatihi atas sholatmu itu. Wa dan dia yang telah wudu tadi itu la yatakallamu, tidak berkata-kata. Hadis ini termasuk hadis dhaif kalau dikatakan di akhir tadi. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan hadis ini dari Ibnu Majah, wa dha'afahu, dan didhaifkan hadis ini oleh Ahmad, Imam Ahmad. Ningali teng ngene kitab Subulus Salam itu bukan dhaif. Dhaifnya itu karena apa? Karena hadis ini tergolong mursal. Ya, mursal itu tidak bersambung sanad sampai Rasulullah. Ya. Di hadis ini ada satu sanad yang terputus, tidak sampai kepada Rasulullah.
Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, isi dari hadis ini barang siapa yang muntah ataupun mimisen atau gumo, ya. Gumo niku napa? Atau nodaha atau apa? Atau mengeluarkan madhi falyan sorif, maka bubarkan kalau kalian sholat. Artinya wudhunya itu batal. Falyatawaddo, maka berwudhulah. Ya. Nah, yang pertama muntah. Ya, muntah itu ya, kalau berdasarkan hadis ini ada orang yang ada orang yang pakai hukum ini, orang muntah itu membatalkan wudhu, ya, sehingga harus wudhu, ya. Muntah, ya. Tapi kalau dari Syafi'iyah itu enggak, kalau muntah itu tidak sampai membatalkan wudhu. Tapi kalau Hanafiyah itu muntah itu membatalkan wudhu kalau muntahnya itu dari dari perut, ya mesti muntah itu ke perut, ya penuh sampai mengeluarkan. Auru'afun atau mimisen itu kalau dalam hadis ini berarti membatalkan wudhu. Tetapi ada hadis lain, ya, kalau mengeluarkan darah dari dua jalan depan dan belakang itu batal pasti, karena mengeluarkan sesuatu dari dua jalan itu, di antara dua jalan itu. Tetapi kalau di luar dua jalan itu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudhu. Buktinya apa? Nabi itu pernah ihtajama, berbekam. Nabi itu pernah berbekam, mengeluarkan darah dari tubuhnya yang dibekam itu, dari kepalanya yang dibekam itu, kemudian beliau langsung sholat. Jadi mengeluarkan darah selain dari dua jalan itu tidak membatalkan wudhu. Au kolasun atau gumo, ya, gumo. Au madhyun, kalau madhi itu pasti, karena kemarin kita sudah membahas, dan madhi itu keluar dari dua jalan. Yang disepakati oleh para ulama itu adalah dua jalan itu. Keluarnya sesuatu dari dua jalan itu pasti membatalkan wudhu. Tapi selain dari itu masih banyak pendapat. Dan apalagi ini hadisnya juga dhaif, sehingga kita tetap berpedoman kepada fikih kita bahwasannya ya yang keluar dari dua jalan itu yang membatalkan wudhu, ya. Kalau yang muntah, kalau yang mimise atau gumo itu tidak sampai membatalkan wudhu. Thumma liyabni, terus kemudian yang kedua ini. Yang kedua ini hukum yang kedua. Ketika sholat terus kemudian membatalkan, maka ketika membatalkan itu boleh wudhu terus kemudian meneruskan sholatnya. Ini kalau menurut hadis ini, ya. Asalkan ketika wudhu itu tidak berkata-kata, ya. Langsung wudhu terus kemudian balik maneh nanggone tempati, sholat diteruskan. Menurut hadis ini. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, qaul qadim dari Imam Syafi'i itu membenarkan, membolehkan demikian. Tetapi kemudian hadirin di qaul jadidnya Imam Syafi'i, kaum yang terbaru, pendapatnya Imam Syafi'i yang terbaru, maka tidak bisa demikian. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwasannya ketika kita itu batal dari wudhu, batal dari sholat, maka berwudhulah dan kemudian ulangilah sholatnya. Jadi hadis ini hadirin menjelaskan kepada kita ada riwayat, walaupun riwayat ini didhaifkan. Ada pernah Nabi itu mengatakan demikian. Sehingga kalau nanti ada orang yang melakukan demikian, oh berarti pakai hadis yang dhaif ini. Gitu ya. Di panjenengan ndak usah bingung. Loh, kok siji maneh?
Karena hadis itu memang Nabi itu pernah melakukan begini dengan konteks yang lain. Panjenengan hanya untuk belajar, oh ternyata ada orang begini ini ya ada riwayatnya. Gak gampang nyalahkan orang. Lho iku mari sholat terus batal wudhu, terus melanjutkan sholatnya ya. Kok gak ngulangi dari awal ya. Ternyata ada riwayatnya ini. Walaupun riwayat ini dhaif ya. Kalau kita ya tetap saja mengikuti fikih yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Saat ini kita mempelajari riwayat-riwayat yang pernah disampaikan oleh Nabi ataupun apa yang pernah dilakukan oleh Nabi agar kita tidak mudah menyalahkan orang. Wa an Jabirin, hadis berikutnya. Wa an Jabirin, dan diceritakan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna rajulan, setuhune wong lanang sa'ala takok sapa wong lanang annabiyya ing Kanjeng Nabi. Atawaddau ana ta wudu sapa ingsun min luhumil ghanami saking maem daging wedhus. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, insyita lamun karep sapa sira. Kala kemudian ngendika kala mongko napa niki matur para sahabat, atawaddau ana ta wudu sapa ingsun min luhumil ibil saking mangan daging unta. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am ya wudu. Akhrajahul Muslim, akhrajahu ngetoaken hu ing hadis Muslimun, Imam Muslim. Anna rajulan, sesungguhnya ada laki-laki, sa'alan Nabi yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, atawaddau min luhumil ghanam, apakah saya harus berwudu setelah memakan daging kambing? Qala, Nabi kemudian mengatakan, Nabi menjawab, insyita, jika kamu ingin berwudu, wudulah. Qala, kemudian sahabat lagi bertanya, atawaddau min luhumil ibil, apakah saya harus berwudu ketika saya memakan daging onta? Qala, kemudian Nabi berkata, na'am, yo, berwudulah. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa kalau kita habis makan napa niki daging napa kambing itu tidak membatalkan wudu, berarti tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena sahabat pernah tanya, saya telah makan daging kambing, apakah saya harus berwudu Nabi? Terserah awakmu, boleh kamu berwudu, boleh tidak. Insyita, jika kamu ingin ya berwudulah. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah saya harus berwudu ketika saya makan daging onta? Kemudian Nabi menjawab, na'am, ya wudulah. Nah, hadirin, kalau melihat hadis ini, ketika kita makan daging onta, kita disuruh untuk berwudu. Lah, disuruh ini apakah wajib atau sunnah? Apa wajib, apa sunnah? Ya. Nah, hadirin, Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salamnya ini, beliau mengatakan bahwa kalau menurut lafadznya ini, berarti memakan daging onta itu membatalkan wudu, sehingga harus wudu. Tetapi ya, Imam Son'ani mengkaji kembali bahwa wudu di sini ini bukan berarti wajib, tetapi apa hukumnya? Sunnah, ya, disunnahkan, ya, lebih baik gitu. Terus kemudian dihukumi apa juga? Wong tidak membatalkan wudu kok ya disuruh wudu oleh Nabi. Naam di sini ini ya wudulah kamu. Itu boleh jadi itu sunnah, boleh jadi itu wajib,
Dan boleh jadi itu diniati apa Pak kalau begitu, kalau kita berwudu padahal tidak membatalkan wudu? Diniati tajdidul wudu, membaharui wudu. Nah, itu Imam Son'ani. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, terserah panjenengan. Tapi sing jelas teng Siwalan Kerto enten unta napa mboten? Jadi aman-aman saja ya. Aman-aman saja. Tapi kalau kambing banyak ya. Panjenengan mari mangan sate terus aku wudu enggak yo? Enggak usah wudu, enggak apa-apa. Wudu yo enggak apa-apa sebagai tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ngoten mawon. Tapi kalau makan onta, kita enggak pernah makan onta. Biyen niku pas haji biyen niku. Lah panjenengan ngikuti ini, wong Nabi ngomong naam kok, ya wis tak wudu ae, enggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak berwudu pun juga, kalau menurut beberapa imam yang ada itu, Imam Son'ani mengatakan ini niatnya tajdidul wudu, memperbarui wudu, dan hukumnya disunnahkan karena perintahnya Nabi. Karena perintahnya Nabi. Nah, itu tentang memakan daging onta dan memakan daging kambing. Alasannya apa daging onta dengan daging kambing itu? Kalau saya baca itu karena ininya lemaknya yang menyengat, baunya yang menyengat. Sehingga di sini dikatakan wudu itu tidak hanya sekedar diartikan wudu, tetapi diartikan mencuci tangan. Ada ulama itu mengatakan cukup mencuci tangan. Ya. Wudu itu diartikan sebagai mencuci tangan. Ya. Ya, macam-macam lah. Tapi kalau panjenengan mengikuti dohirnya hadis ini, ya, lafadznya hadis ini, ya wis mari mangan unta nang wudu mawon. Tapi nek mangan daging kambing gak wudu ya gak apa-apa. Nah, ngoten mawon. Tapi nek ngenteni mangan unta kan adoh ya. Teng mriki enten nah. Pun bin si urip lah Mbak. Si urip lah. Daging unta. Wa an Abi Hurairah, diceritakan saking Abi Hurairah qala ngucap sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa kan an-nabiyyu Kanjeng Nabi, man ghassala mayyitan, man sapane wong ghassala kang ngedusi sapa wong mayitan ing mayit, fal yaghtasil mongko becik adusa sira. Waman hamalahu lan sapane wong hamalahu kang gawa sapa wong hu ing mayit, fal yatawaddo mongko becik wudu sira. Akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad wan Nasa'i dan Imam Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Man ghassala barang siapa yang memandikan mayit, fal yaghtasil maka mandilah. Wa man hamalahu dan barang siapa yang membawa mayit, dan barang siapa yang membawa atau menyentuh mayit, falyatawaddo maka berwudulah. Ini hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita memandikan mayit itu diperintahkan setelah mandikan mayit kita bermandi dulu, ya, mandi dulu. Tetapi kalau sekedar kita menyentuh mayit, maka diperintahkan kita untuk berwudu dulu, ya, berwudu dulu. Ya. Ini perintah ini hadirin jamaah rahimakumullah, ini hukumnya apa? Sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwasannya Nabi nate ngendika laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun idza ghasaltumuhu inna maitakum yamutu tahiran
walaisa binajasin fahasbukum an tagsilu aydiyakum. Ada hadis lain yang mengatakan bahwasannya kalau kita memandikan mayit itu tidak harus wudhu pun, tidak harus mandi pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena sesungguhnya mayit-mayit ataupun jenazah-jenazah manusia yang meninggal itu adalah suci, adalah suci. Sehingga cukup kita untuk antagsilu aidiakum, cukup membasuh tangan kita saja, ya, membasuh tangan kita saja. Sehingga ya ini dikatakan bahwasannya falyatawaddo, berwuduklah, itu diartikan dengan tagsilu aidiakum, membasuh tangan kita saja. Tetapi kalau panjenengan mengikuti dohirnya hadis ini, Bu Mudin, Pak Mudin, mantun memandikan mayit, mantuk mandi. Disunnahkan. Terus kalau habis gotong mayit ke ke tempat ini, ya berwudu ya. Itu sunnahnya demikian. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin niku riyen ingkang kita bahas, kula simpulaken. Yang pertama, kita belajar bahwasannya ada di hadis ini yang mengatakan bahwa muntah, mimisen, gumoh, mengeluarkan madi itu membatalkan wudu, dalam hadis ini. Ya. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif. Ada yang mengatakan ini mursal. Mursal itu tidak bersambung sanad kepada Rasulullah, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Tetapi yang jelas kita bersepakat dan juga mengikuti dalam fikih-fikih kita itu, kalau mengeluarkan madi itu pasti membatalkan wudu. Tapi kalau muntah, mimisen dan gumoh itu masih diperdebatkan. Dan karena ini adalah hadisnya adalah dhaif, maka tidak usah dipakai yang itu. Yang madi saja, mengeluarkan madi pasti membatalkan wudu. Yang kedua bahwa ketika kita membatalkan wudu dalam sholat itu, hadis ini menyampaikan kita boleh langsung berwudu dan melanjutkan sholatnya, asal kita tidak ngomong-ngomong ketika wudu itu. Ya, sekali lagi bahwa hadis ini dhaif, maka tidak usah aneh-aneh. Gaya rek, mari wudu, mari sholat batal kok wudu terus nomane. Aku melok hadis wingi iku. Tinimbang rame no siwalan kerto, gak usah itu. Kenapa? Karena dalilnya ini dhaif. Tapi ada orang yang melakukan demikian, ojo disalahno. Soalnya panjenengan pernah ngaji ini. Berarti ngikuti hadis yang wingi disampaikan Pak Ma'ruf. Walaupun dhaif lho iku, tapi sampean gak usah nduting-nduting. Yuk, iku dhaif lho. Gak usah. Kementus ya. Sing penting kita tahu saja. Ya. Biar kita ini tidak terlalu taklid. Napa taklid niku? Elok-elok tapi gak ngerti dalile. Nah, sekarang kita ini menghilangkan taklid itu dengan ngaji itu. Yang ketiga, kita belajar bahwa kalau kita memakan daging kambing itu tidak apa-apa panjenengan habis makan kambing, tidak apa-apa kita berwudu, ya. Ataupun tidak berwudu artinya tidak membatalkan wudu kita. Tapi kalau memakan daging onta menurut hadis ini itu adalah disuruh untuk berwudu kalau habis makan onta, ya. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada onta, ya. Disuruhnya untuk berwudu itu apakah wajib? Ada yang mengatakan wajib, sehingga bahwa memakan daging onta itu membatalkan wudu, ya. Tetapi ada yang mengatakan
disuruhnya wudhu itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena lemak daripada onta itu sangat menyengat sehingga kita disunnahkan untuk berwudhu agar menghilangkan bau dan juga menghilangkan bekas dari kita makan onta itu. Ya, seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Subi itu ya, menikatin nang masjid, ya, sing mari rokokan sikatan dhisik. Itu bermakro ya. Itu memang hukumnya makro ya. Sama dengan makan onta ini ya. Diperintahnya demikian. Tapi nek panjenengan wis aku ngikuti hadis itu, pokoknya mari mangan unta wudu ya, wudu. Ya. Ya, boleh panjenengan mengatakan itu sunnah, boleh itu wajib, monggo terserah. Yang terakhir bahwasannya ketika kita memandikan mayit ya, disunnahkan kita untuk mandi ya, disunnahkan kita untuk mandi juga setelah memandikan mayit. Dan kalau kita habis menggotong mayit, terus kemudian mau sholat, itu disunnahkan juga untuk berwudu dulu, Bukan berarti berwudu itu bukan berarti setelah gotong mayit itu berarti membatalkan wudu, bukan. Ya. Bukan membatalkan wudu, tetapi disunnahkan, ya. Disunnahkan oleh Nabi untuk berwudu saja, disunnahkan, bukan membatalkan mandi, bukan membatalkan wudu. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Nggih, monggo. Nggih. 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 Nggih, baik. Kenapa ditanyakan ini? Kenapa ada pernyataan nopo dimpet mawon soalnya kula teng ngarep ya. Karena panjenengan pernah tahu ndak orang yang sholat Jumat itu masbuk? Nate semerap mboten jenengan? Nah, padahal gak apa-apa masbuk niku. Ya, kan panjenengan kuatir, aku carry rek, aku carry, gak ono sing carry ijen kan yo aneh. Artinya nggih mboten usah dimpet, nggih panjenengan medal mawon, engko nek carry ya diterusno mawon kados salat biasa itu. Nek carry sak rakaat nggih mangke nek wis mari salam, panjenengan ngadeg maneh disempurnakan 2 rakaat itu. Jadi artinya, kenapa kok pertanyaan itu muncul? Karena aku gak tahu ono wong sholat Jumatan itu masbuk. Sehingga wis tak empeti ae ben gak masbuk. Kan ngoten enggak? saya mesti ngoten. Tapi beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah mengkaji, ndak apa-apa masbuk, karena wudu Pak ono kuning warep nomburi kono wis desel-deselan gak uman nggon Mbak. Ya gak apa-apa keri siji, tapi kemudian disempurnakan. Mboten napa-napa. Mboten usah diempet, yen diempet tambah makruh. Sampeyan ngerti nek ngempet pengalaman soalnya. Allahu Akbar ngempet. Nggih ngoten dah. Lho, ternyata akeh koncone aku. Biyen zaman kula cilik ngono tak empet. Loro ngempet yang makruh. Pun mboten usah diempet-empet gak apa-apa, jenengan mundur ae terus wudu terus nambahi kekurangannya itu. Artinya mampu masbuk mboten napa-napa. Pun ngoten nggih. Mugi-mugi. Oh nggih, monggo. Nggih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Memang niki nate diterangaken sinten nggih niku. Pak Ali, nggih. Pak Yai Ali Aziz. Jadi masjid pundi niki? Masjid Al Akbar niku sae. Jadi satu soft terus kemudian enten napa? Enten gange maneh. Jadi metu iku iso metu Bu.
metu. Terus kemudian kalau di sini kan ndak, minyak-minyak, ya, minyak-minyak. Nah, ada hadis itu mengatakan bahwasannya panjenengan minyak-minyak itu, ya, itu mengganggu orang sholat. Itu ada yang mengatakan bahwa lebih baik Anda menunggu daripada panjenengan napa niki? Daripada panjenengan opo ngono lho, lali kula. Lebih baik menunggu 40 tahun daripada panjenengan miak salat karena bahayanya mengganggu kekhusyuan orang lain itu ya, mengganggu kekhusyuan orang lain itu. Tapi wis aku gak miak-miak terus lungguh kuno ae aku pancet nang kono. Kira-kira tangga-tanggane karo sing ngarep sing mburine ngomong ya apa? Ah ngentut iku. Berarti sing selenget-selenget ngentute wong iku rene. Nek saran kula panjenengan nek memang bisa keluar ya. Dan sekiranya tidak mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Nek panjenengan ganggu konsentrasi wong sholat, dipiak wong sing dipiak gak gelem. Akhirnya kan ya ganggu orang sholat. Lebih baik panjenengan ikuti saja terus. Tapi batal, mangke dilanjutkan. Kenapa demikian? Ya iku mau. Sing gak oleh iku kan iku mau. Sampai mengganggu orang sholat. Mengganggu khusyuknya orang sholat. Gak miyak-miyak, tapi longgo ana kono. Kan ya terganggu pinggir-pinggir iku. Lho iki berarti ambune niki mau wong iki mau. Sing mburi, ngentut iki ketara ngentut. Lah padha ae ya. Lebih baik ngikuti saja, tapi nanti panjenengan wis mari iku mundura golek jamaah liyane maneh ya. Lebih baik begitu ya. Lebih baik begitu. Walaupun juga boleh panjenengan keluar, tapi sekiranya aman ya. Kalau di Masjid Al-Akbar ada tempat memang bisa lari kita Bali ya. Nek teng mriki mboten enten pas niku ya. Jadi Bapak Ibu napa niki kalau jamaah kita sudah baik lah ya. Jadi pas kita itu kalau panjenengan enten tiyang salat niku nek di depannya niki batas untuk berdiri situ panjenengan ngelewati ngarepe wong salat ya gak apa-apa. Tapi nek di belakangnya garis niku berarti itu milik sinten? Milik wong sing salat. Mulane kalau tidak ada garis itu panjenengan memberi batas. Ini daerah sholat kita. Kalau dilewati, di stop saja begini. Ya, itu. Nah, ini panjenengan tahu, ojo ngelewati iku mau. Ya. Ojo ngelewati ngarepe wong sholat. Pun, ngaten nggih. Mugi-mugi manfaat.